warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Andesti dari kelas Manajemen 8A. Di sini saya menjelaskan makalah kelompok 6 tentang penyampelan audit manajemen. Konsep dan penyampelan audit manajemen. Pengertian sampling audit. Sampling audit sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. D. Ketidakpastian dan sampling audit. Contoh dari ketidakpastian seperti perhitungan auditor atas resiko pengadilan yang mengarungi sifat, waktu, luas, dan pemilihan staf atas produser audit lainnya yang dilakukan. Ketidakpastian yang melekat dalam audit sering disebut sebagai resiko audit. Sampling audit menerapkan dua komponen resiko audit, yaitu resiko pengendalian dan pengujian rincian resiko. Tahapan sampling audit: menyusun rencana audit. Menyusun rencana audit meliputi dua jenis. Yang pertama, jenis pengujian yang akan dilakukan karena berpengaruh pada jenis sampling yang akan digunakan pada pengujian pengendalian. Biasanya digunakan sampling atribut, dan pada pengujian atribut digunakan sampling variabel. Yang B, tujuan pengujian. Pada pengujian pengendalian untuk meneliti derajat kendalan pengendalian, sedangkan pengujian substantif tujuannya meneliti kewajaran nilai informasi kuantitatif yang diteliti. Menetapkan jumlah atau unit sampel. Unit sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus atau formula statistik sesuai dengan jenis sampling yang digunakan. Pada tahap ini hasilnya berubah pernyataan mengenai jumlah unit sampel yang harus diuji pada populasi menjadi objek penelitian. Metode sampling audit. Metode sampling audit dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Sampling statistik dengan menerapkan aturan matematika, auditor dapat mengkuantifikasi atau mengukur resiko sampling dalam merencanakan sampel. Sedangkan sampling non-statistik, auditor tidak menguantifikasi resiko sampling. Sebaliknya, auditor memilih dalam melakukan pengujian audit yang sesuai dengan gas. Kesimpulannya, sampling audit secara luas digunakan dalam pemeriksaan, konfirmasi, dan penelusuran, tetapi hal tersebut tidak bisa digunakan dalam pengajuan pertanyaan observasi dan prosedur analisis. Ada tahapan dalam sampling audit antara lain: 1. Menyusun rencana audit. 2. Menetapkan jumlah atau unit sampel. 3. Memilih sampel. 4. Menguji sampel. 5. Mengestimasi keadaan populasi. 6. Membuat simpulan hasil audit. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit yang dapat dipilih auditor untuk memperoleh bukti audit komponen yang cukup. Kedua pendekatan tersebut adalah sampling statistik dan sampling non-statistik. Populasi merupakan kelompok transaksi yang diuji. Auditor harus menentukan bahwa pengujian secara fisik atau populasi tersebut adalah sesuai tujuan rencananya. Dalam menentukan ukuran sampel untuk setiap atribut atau pengendalian yang diuji, auditor harus menspesifikasi pengurutan nilai tetap setiap faktor-faktor tersebut.
1. Resiko atas perkiraan resiko pengendalian yang terlalu rendah. 2. Tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi. 3. Tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.